usia 30 dok. 30. Jadi di bawah 40 tahun ya? Iya betul, bisa 30 dok, betul. Reaksi kamu gimana? Kaget sih dok, karena Kaget. kan di umur yang saya tahunya kan rata-rata diabetes itu terjadinya di antara 40 ke atas, ada yang 50. Nah, dengan umur yang masih tergolong muda, itu bisa terdapat terdeteksi seperti itu dong. Jadi emang saya juga sempat kaget. Dari situ saya juga mereview kenapa itu bisa terjadi gitu loh dong. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa seperti judul lagu? Oke, tapi kamu keluarganya ada yang diabetes juga? Papa saya diabetes dok. Oke. Nah, apa yang Derian pikirkan waktu pertama kali dokter ngevonis nih, kamu diabetes itu? Apa yang kamu pikirkan? Pertama yang saya pikirkan itu saya cari tahu dulu dok, kenapa di umur yang saya seperti semuda ini itu bisa terdiagnosis seperti itu ke satu. Jadi saya review mundur selama beberapa tahun ke belakang ini apa yang saya lakuin setiap malam, cara makan, pola hidup. Itu kan saya sempat browsing tuh dok. Kenapa penyebab terjadinya di usia muda? Jadi setelah saya baca-baca dari Google, ya emang beberapa dari artikel itu saya baca emang mirip sama apa yang saya lakuin. Begadang, makan sebelum tidur itu saya kadang-kadang masih makan. Oke. Terutama karbohidrat, masih kadang-kadang minum minuman yang manis. Terus tidurnya itu bisa diomong tidurnya itu tidak teratur gitu tuh. Tidur subuh, pagi gitu dong, kurang tidur. Nah terus obesitas, karena kan di saat itu tuh timbangan saya itu 105 kalau tidak salah dong. Aku masih ingat kok. Iya. Terus terus juga saya zaman dulu tuh tidak pernah namanya olahraga, jarang lah dok, jarang olahraga. Oke. Terus kamu ke dokter berapa tahun sesudah kamu dikatakan diabetes? Hitungan bulan sih dok. Jadi pertama kali terdiagnosis itu di Lampung. Terdiagnosis karena pertamanya juga saya ini belum tahu dok. Karena saya di badan saya itu tidak merasa apa-apa. Jadi di saat waktu itu ada pengecekan gula darah gratis ya, coba saya iseng, dicek kok 200 tinggi. Nah, tadi itu kok 200 tinggi. Emang saat itu tuh setelah belum makan sih dok, belum 2 jam makan. Tapi kan normalnya gula darah sewaktu itu kan juga setelah habis makan pun tidak nyampe 200 dok. Waktu itu saya dicek 220-an kalau nggak salah dok. 220-an, karena di badan saya itu tidak ada ngerasa apapun, biasa-biasa aja gitu. Nah dari situ saya ke dokter di Lampung, terus tanya-tanya, akhirnya dari keluarga rekomendasi untuk ke dokter Roy. Jadi saya kalau tidak salah setelah tahu itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya berangkat ke Jakarta ketemu untuk dokter Roy. Jadi nggak lama ya waktu itu ya, langsung ke dokter ya. Betul. Sadar pengalamannya gimana? Hampir sama? Ya kalau saya waktu itu sebenarnya saya ketahuannya itu di usia di tahun 2021 dok sebenarnya. Pas COVID, saya kan sempat masuk ICU karena COVID. Nah salah satu penyebab COVID juga memperlama saya sembuh dari COVID itu karena gulanya tinggi dok. Jadi dan sempat dikasih insulin, cuman karena nggak diajarin gimana pakai insulin, jadi insulinnya tuh nggak saya pakai. Nah kemudian saya ingat, saya kalau nggak salah kenal dokter Roy itu di Facebook. Nah saya pernah lihat dokter Roy itu memposting mengenai diabetes. Nah jadi saya agak lama
hanya ketemu sama dokter Roy, saya periksa HbA1c saya waktu itu di 2022 bulan Juli itu di 11. Nah, kemudian di 2020 ya Januari saya periksa lagi itu di 10. Nah, ini tuh waktunya saya ketemu sama dokter untuk pertama kalinya di Jakarta waktu itu, karena memang saya waktu itu cari tahu nih siapa dokter untuk memenangi diabetes yang bagus. Ternyata keluar nama dokter Roy, wah pas banget Aduh. nih gitu. Iya, jadi akhirnya ya itu waktu itu langsung buat janji dan ketemu sama dokter Roy. Nah, cuman saya pikir mungkin saya juga agak terlambat karena harusnya pada saat ketahuan itu saya harusnya sudah mulai untuk jaga pola makan dan jadi olahraga. Namun saya pikir yalah gitu kan, terima aja gitu. Jadi nggak merubah semua ya, bahkan berat badan sempat turun berat badan itu karena COVID ya, karena emang nggak ada makanan yang masuk pada saat biasa di ICU, sempat turun 11 kilo, tapi naiknya cepat juga dok setelah itu gitu. Iya, jadi ya waktu itu sempat yang nggak ini ya, maksudnya sempat nggak takut gitu kena waktu di rumah sakit. Tapi yang sempat agak khawatir itu adalah pada saat malah ketemu dokter Roy, saya didiagnos diabetes tipe 2. Wah, sempat yang gimana ya gitu kan. Namun puji Tuhannya karena ya ini bukan promosi ya teman-teman yang hadir, tapi memang karena ketemu lagi-lagi ketemu orang yang tepat dalam memberikan penjelasan mengenai diabetes, akhirnya tuh saya bisa pikiran saya itu bisa berubah gitu dok. Jadi saya bisa, awalnya adalah dari ketakutan saya, akhirnya saya bisa menerima bahwa saya diabetes nih gitu kan. Jadi saya harus menjaga bagaimana saya mengelola gula darah itu agar tetap stabil gitu sih. Ya, dan terima tantangan ya untuk kalau bisa lepas obat, lepas susu. Bener. Yang terakhir bener dok ya, sempat dikasih insulin juga waktu itu dok ya. Iya. Dan Derian waktu itu pertama kali dikasih insulin juga ya? Nggak pernah saya dok. Oh, nggak pernah ya, cuma obat minum ya? Iya betul dok. Nah, tantangan kamu tuh gimana tuh Derian dalam hal kamu kan harus berubah ya, pola hidup kamu tuh harus kamu rubah. Apa itu merupakan suatu beban? Apakah itu merupakan suatu apa ya berkat untuk kamu kalau melihat hal ini gimana? Jadi kan benar-benar totally changes. Demikian juga Mas Hadrak. Apa yang kamu pikirkan? Apakah itu bermanfaat atau udah deh males deh gitu-gitu lagi misalnya gitu, gimana Derian? Kalau saya pertama kali didiagnosis itu saya cuma pikir satu dok, karena kan saya baca di artikel itu semua diabetes ini nih bisa untuk kemana-mana penyakitnya dok, bisa kena ginjal terutama, bisa larinya ke mata atau kemana-mana. Jadi dari situ saya untuk challenge diri saya harus berubah gaya hidup. Terus saya tuh mau cari tahu dok, penyebab saya di umur yang semuda ini itu tuh kenapa bisa terdiagnosis seperti ini. Nah, saya untuk challenge diri saya itu saya mau sembuh gitu dok. Jadi saya tuh selalu membaca artikel gimana caranya itu menghindari penyakit ini gitu dok. Jadi dengan olahraga, terus mengatur untuk kayak obesitas. Jadi saya kan emang obesitas saat itu dok 105. Jadi saya tuh challenge, saya mau turunin target saya itu di 90 pertama dok. Jadi dari situ pas lagi pandemi kan dok. Pas pandemi lebih banyak di rumah dan kita emang dituntut untuk hidup makan semua itu bersih dok. Nah, jadi dari situ pas di rumah waktu saya juga lebih banyak, tidak banyak kegiatan di luar kan. Challenge gimana olahraganya di rumah. Jadi saya waktu itu beli sepeda statis,
Gitu. Kadang saya pasti coba di rumah ada treadmill, saya coba treadmill ini lama-lama kok agak bosen, jadi saya coba treadmill sepeda, tapi saya lebih nyaman di sepeda statis, jadi turunin berat badan, terus di saat itu juga pas pandemi emang tidak banyak kegiatan di luar, jadi pola tidur saya jam 10, maksimal jam 11 sudah tidur, jam 6 pagi bangun, saya olahraga sore, begitu sudah selesai aktivitas sore saya olahraga lagi, jadi sehari 2 kali untuk turunin berat badan. Nah ternyata kan berhasil turun berat badan nyampe ke saat itu 90 dok. Nah, saat itu 90 sudah berhasil, pola hidup juga diatur, makan juga saya benar-benar jaga, udah tidak makan sama sekali. Saat diet 1,5 tahun itu saya hampir seminggu itu paling cuma sekali dok untuk makan kayak ada garam dan ada gula. Sisanya saya tidak makan itu. Tidak makan yang ada garam, ada gula. Semuanya rebusan. Nah, di saat itu, terus kan saya kontrol ke dokter Roy. Ternyata kan emang dari HbA1c, gula puasa, dan gula 2 jam PP itu turun di saat itu. Oh, berarti kan saya tahu nih, mungkin saat kemarin itu tuh jatuhnya karena gaya hidup ya dok ya. Jadi gaya hidup saya itu yang menyebabkan itu terjadi gitu. Saya untuk challenge lagi, terus untuk pertahanan itu turun, sekarang udah di timbangan di 82 dan syukurnya udah saya setahun setengah sudah lepas obat dan HbA1c semua normal gitu. Keren.